Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nurfasa Muslim, Nurwinda, dan Puspita Kadir. Kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain mengenai perang salib. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat-Nya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam diskusi kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita sebagai umatnya dari dunia yang penuh kegelapan ke dunia yang terang benderang. Amin insyaallah. Pertanyaan kelompok 6. Pertanyaannya adalah, meskipun berjumlah besar, pasukan salib pada babak kelima mengalami kekalahan. Jelaskan mengapa demikian. Setelah berhasil menduduki kota pelabuhan Damietta, pasukan salib Jerman mengarahkan perhatiannya menuju ke kota Kairo. Pada Juli 1221, pasukan salib ini berangkat di bawah arahan Oliver van Holt. Namun, di tengah jalan, akibat dari perbekalan yang semakin menipis serta suplai logistik yang tidak berjalan lancar, pasukan salib Jerman ini memutuskan untuk mundur. Ketika dalam proses kembali ini, sebuah serangan mengejutkan dilancarkan oleh pasukan Mesir yang dipimpin oleh Sultan Al-Kamil. Serangan itu telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak Eropa. Setelah peristiwa serangan itu, dilakukan sebuah kesepakatan damai antara pihak Mesir dengan pihak Eropa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Rahmi. Pertanyaannya yaitu, apa saja yang menjadi faktor penyebab meletusnya perang salib? Dan mengapa selama perang salib, prajurit umat Kristen yang bernaung di bawah panji ini memerang umat muslim yang tak bersalah secara berulang-ulang? Bagaimana cinta Allah dan toleransi dapat dimengerti dalam kejadian ini? Jawabannya, faktor penyebab terjadinya perang salib. Yang pertama, usaha Paus Urbanus II untuk mempersatukan gereja. Yang kedua, isu larangan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang ketiga, fitnah yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, kepentingan politik dari Kaisar Bizantium. Yang kelima, kesertaan rakyat jelata dalam perang salib. Yang keenam, posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam. Yang terakhir, pengambil alih Spanyol oleh dinasti Umayyah. Adapun alasan utama mengapa perang salib terjadi secara berulang-ulang karena keinginan untuk merebut tanah suci dan kemudian membangun gereja serta kejadian Latin di timur. Cinta Allah dan toleransi dapat dimengerti dalam kejadian ini, yaitu kita memberikan pengampunan sekaligus memohon pengampunan, sementara kita memuji dan memuliakan Allah yang dalam cintanya yang berbelas penganugerahan kekayaan yang tak terbatas akan kekudusan, semangat misioner, pengorbanan yang penuh kepada Kristus dan sesama di dalam gereja. Kita tidak boleh menghindari untuk mengakui ketidaksetiaan kita terhadap kabar gembira yang terwakili dalam diri sama saudara kita yang telah melakukan kesalahan, terutama dalam milenium kedua ini. Kita memohon pengampunan atas keterpecahan dan pemisahan di antara umat Kristen, atas sampai saat ini sama saudara kita dari golongan dan para agama lain membangun sikap tidak percaya dan kebencian terhadap kita. Sambil kita mengakui kesalahan dan dosa, kita juga hendaknya sekaligus mengampuni segala kesalahan dan kekeliruan yang dibuat oleh umat dari golongan dan agama lain terhadap kita. Dalam perjalanan sejarah tidak sedikit pun orang Kristen yang mengalami kecobaan, kekerasan, dan penganiayaan karena imamnya. Dengan menerima pengampunan Allah, kita pun akan dimampukan untuk berusaha memberi pengampunan kepada sama saudara kita, sekaligus membawa perdamaian bagi sesama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, dari penjelasan Anda, pada dampak perang salib yang ketiga, warisan budaya apa saja yang hilang dari umat Islam
setelah Perang Salib berlangsung? Jawabannya yaitu Perang Salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Sedangkan bagi umat Islam, Perang Salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya, kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan Islam yang rusak setelah Perang Salib adalah banyak masjid yang hancur akibat Perang Salib dan bangunan-bangunan bersejarah Islam serta meluluhlantahkan sendi-sendi kekuatan Islam. Umat Islam banyak kehilangan sebagian warisan kebudayaan karena dirampas oleh Eropa, serta hal ini juga menjadi penyebab kemunduran di berbagai bidang dalam dunia Islam, terutama bidang pendidikan. Bukan hanya itu saja, Perang Salib juga mengakibatkan habisnya seluruh aset kekayaan umat Islam serta mengorbankan banyak jiwa kaum muslimin. Salah satu dari sekian banyak warisan budaya yang direbut oleh Eropa adalah alat musik genderang yang dijadikan untuk memotivasi militer di medan pertempuran. Melatih burung merpati sebagai alat untuk mencari dan menerima informasi, dan yang paling penting adalah tentang taktik dan strategi perang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan umat Kristen Eropa melawan umat Islam sehingga terjadi Perang Salib? Jawabannya yaitu, Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Istilah ini juga digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi kecil yang terjadi selama abad ke-16 di wilayah di luar benua Eropa. Biasanya terhadap kaum pagan dan kaum non-Kristiani untuk alasan campuran, seperti sela agama, ekonomi, dan politik. Skema penomoran tradisional atas Perang Salib memasukkan 9 ekspedisi akbar ke Tanah Suci selama abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Perang Salib lainnya yang tidak bernomor berlanjut sampai abad ke-16 dan habis ketika iklim politik dan agama di Eropa berganti secara signifikan selama masa Renesansi. Perang Salib pada hakikatnya bukan perang agama, melainkan perang merebut kekuasaan kawasan. Hal ini dibuktikan bahwa tentara Salib dan tentara Muslim saling bertukar ilmu. Demikianlah pemaparan jawaban dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan dalam jawaban kami, mohon maaf sebelumnya karena kami hanyalah manusia biasa. Yang terakhir, quote of the day. Allah has already planned your life. If something goes wrong, it went wrong for a reason. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.